padi dipanen di pagi hari. Niat hati berpoligami, apa daya takut istri. Burung cendrawasih terbang tinggi, mencari makan di pagi hari. Bukan kami takut istri, cuma istri lebih berani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, teristimewa yang mengundang saya secara khusus, Bapak Kapolri Republik Indonesia, Bapak Haji Idham Aziz, yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan khusus undangan kita pada hari ini, para anggota Dewan terhormat yang insya Allah dibimbing dan dituntun oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf saya tidak bisa sebut nama Bapak satu demi satu, di samping karena keterbatasan waktu, juga saya takut salah menyebut namanya Bapak Ibu. Lebih baik semua saya hormati dan saya doakan insya Allah menjadi polisi yang terbaik di Republik Indonesia. Pilkada di depan mata, maka kita perlu mempersiapkan diri semua. Anggota DPR mempersiapkan pilkada ini, membantu Polri dengan cara apa? Mengirim dana untuk suksesnya acara ini. Ketuk palu, Pak Ahmad Sahroni dan kawan-kawan ketuk palu. Lalu apa partisipasi Ustadz? Tentu saya tidak punya dana. Saya akan memberikan tips sukses mengawal pilkada yang insya Allah saya yakin 100% sebagai orang beriman. Kalau Bapak laksanakan ini, pilkada bukan hanya sukses, tapi akan menjadi amal kebaikan bagi seorang polisi yang akan menjadi timbangan pemberat di akhirat kelak ketika ditimbang amal-amalnya yang pada saat itu tidak ada lagi timbangan kolusi. Apa tipsnya? Mari kita simak. Setiap orang Islam ketika dilantik dalam sebuah jabatan pasti mengatakan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu diucapkan. Tapi apa itu takwa? Mari kita lihat. Imam Bushairi menjelaskan takwa itu sifatnya, ini bekalnya Pak. Kalau Bapak mau sukses, sekaligus sebagai amal polisi. Apa itu? Terdiri dari 4 huruf. Ta, kaf, waw, ya. Ta, kaf, waw, ya. Takwa. 1. Tawadu. Apa itu tawadu? Bukan tahu warna duit. Tapi apa itu tawadu? Rendah hati. Jangan sombong. Biasanya apa penyebab orang sombong? 1. Tambah pangkat, kata Nabi. Jangan sombong bos. Mulai dari kombes, naik bintang 1, bintang 2, bintang 3, bintang 4. Jangan sombong, terancam pensiun. Apa yang kita mau sombongkan dengan pangkat? Maka orang yang tinggi pangkatnya ketika dia tawaduk mengamankan pilkada, maka rakyat akan mendukungnya. Kenapa? Karena rakyat akan berkata, itu aja jenderal rendah hati, itu saja Kapolda tidak sombong, itu aja Kapolres tidak sombong, masa kau security mau sombong? Itu saja jenderal tawaduk, itu aja Kapolres rendah hati, masa kamu cuma imam masjid mau sombong? Tapi apabila pimpinan Polri sombong, maka dia akan dilawan dan ketika itu perintah-perintahnya tidak akan diikuti. Maka jelang pilkada jangan sombong, maka tawadu. Orang-orang yang sombong itu tidak dicintai oleh Allah. Maka Allah salah satu sifatnya al-mutakabbir, yang maha sombong. Kenapa maha sombong? Karena hanya Allah yang tak terbatas. Saya senang sekali bisa datang di tempat ini. Waktu saya dihubungi sama Kapolri, WhatsApp, Ustadz, selama ini kalau ada rapim, kadang Ustadz tidak diundang. Yang diundang artis untuk menghibur. Sekarang ini saya minta Ustadz yang datang di sini gaspol.
Ini gaspol atau rem-rem? Betul gaspol atau rem-rem? Ah, inilah polisi Republik Indonesia, siap mode gaspol. Kalau rem-rem, itu polisi film India. Satu, tawadu. Anggota DPR, jangan sombong bos. 5 tahun ji. 5 tahun saja bos. Kalau terpilih, alhamdulillah 2 periode. Kalau tidak terpilih, wabillahi taufiq wal hidayah. Jadi rakyat biasa lagi. Maka jangan sombong. Adakah ustadz yang sombong? Ada. Ini ustadz ada juga yang sombong. Mana ustadz yang sombong? Yang tidak mau menerima perbedaan pendapat. Ada juga ini Pak di medsos berkeliaran. Ceramahnya hanya neraka aja diterima. Neraka. Kayak dia panitia hari kiamat. Ada juga yang begitu Pak. Bagaimana kita ini umat mau tenang? Di kantor dimarah-marahi sama komandan. Siap salah. Ditembak siap salah. Sampai di rumah dimaki-maki sama istri. Di warung kopi tagihan menumpuk. Masuk lagi di masjid, neraka aja dicerita terus. Gimana mau tenang? Bagaimana kita tidak cepat sakaratil maut? Ada juga ustadz begitu Pak, ya. Semuanya bid'ah, semuanya salah. Hanya dia yang mau masuk surga. Padahal surga ini luas. Kasih masuk semua. Kalau kau tidak mau kami di tengah, biarlah kami di emper-empernya saja. Jangan kau tuduh kita ini neraka aja ya. Ada juga ustadz yang begitu ya. Nah, yang kedua, tawadu. Yang kedua, qanaah. Apa itu qanaah? Merasa cukup dengan apa yang dimiliki. Ini tips sukses menjadi polisi kaya. Bapak-bapak polisi, ada bapak perlu nikmati, yaitu nikmat sosial. Yang selalu saya istilahkan nikmat baju coklat. Kira-kira polisi, Pak Kapolri, boleh enggak pakai songkok? Boleh Pak, malah dicintai rakyat Indonesia kalau selalu pakai songkok. Kira-kira Pak Kapolda, Pak Wakapolri, boleh enggak pakai gamis seperti ini? Boleh Pak. Boleh enggak pakai gamis? Boleh. Tapi boleh enggak Ustadz Dasat pakai bajunya Kapolri? Oh enggak boleh, ditangkap saya Pak. Polisi gadungan. Inilah nikmatnya polisi. Coba, Bapak jadi Kapolres saja di kampung. Demi Allah, rakyat itu senang foto-foto sama Bapak. Mereka ingin foto-foto sama Bapak. Tapi kok mereka tegang? Kok mereka enggak berani? Ada apa? Jarak inilah yang Bapak harus hilangkan supaya Bapak diterima di masyarakat. Bos, jadi polisi, apalagi kalau Bapak jadi penyidik, luar biasa Pak. Nggak ada yang berani berhadapan sama Bapak. Dipanggil jam 7, diperiksa jam 7 malam. Oh luar biasa Pak. Bapak penyidik meskipun tamatan SMA, berhadapan profesor, kencing-kencing itu profesor Pak. Maka jangan hina baju coklatmu dengan minta-minta uang di jalan. Luar biasa nikmat yang Allah berikan Pak. Bapak boleh katakan kepada pengusaha, gajimu memang lebih besar dari saya, mobilmu lebih mewah dari saya, rumahmu lebih mewah dari saya, tapi jangan kau hina institusi saya. Begitu kau hina dan kau melanggar hukum, saya penjara kamu. Bisa. Itu hanya bisa dilakukan sama polisi. Kalau ustadz, saya penjara kau. Gila kau ustadz. Itulah nikmat. Nikmat sosial. Syukuri dengan cara apa? Merasa cukup. Banyak bukan jaminan kaya. Sedikit bukan jaminan kaya. Coba lihat Pak, orang yang korupsi 7 miliar, 10 miliar. Apa kurangnya itu 10 miliar? Saya setengah miliar saja tidak pernah saya lihat Pak. Orang korupsi 10 miliar, dia apa itu? Banyak betul. Apa dia miskin? Kaya kah dia? Tidak, dia tidak merasa cukup. Belajar kemarin Pak, pemain basket, seluruh rakyat Indonesia mungkin yang pemain basket tahu ini, Kobe Bryant.
meninggalkan uang berapa? 600 juta miliar, 600 juta dolar. Berapa rupiah itu? 8 triliun. Meninggal. Maka jangan menghalalkan segala cara untuk duit. Kenapa? Duit tidak dibawa mati. Tapi dia bilang istriku, betul Ustaz, duit tidak dibawa mati. Tapi kalau tidak ada duit rasanya mau mati. Saya bilang, tidak tahu siapa lagi ditemani bergaul ini istri saya ini. Ada yang saya ingat, mohon maaf baru saya ingat. Pesannya Kapolri kepada saya. Yang setiap saat saya selalu sampaikan, Pak. Kalau saya ketemu polisi, jadilah polisi sederhana. Jadilah polisi yang tidak nampakkan kemewahan-kemewahan. Saya ingat beliau ceramah di Sulbar, baru kau Kapolres, kalau mau pergi kayak kau punya semua itu bandara. Pengawalmu datang 11 orang, istrimu pengawalnya 7 orang, kau kuasai ruang VIP, baru kau Kapolres begitu. Ini yang membuat pilkada bisa rusuh, Pak. Orang jengkel lihat pengamanan. Jangan marah, Pak. Bapak bilang gaspol. Jadi waktu